Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa ya, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Mohon maaf ya kalau wajah saya itu terlihat lagi marah atau lagi kesal. Padahal tadi pas saya membuat video saya itu nggak ngerasa seperti itu ya teman-teman ya. Saya ngerasanya pas membuat video biasa aja, tapi ternyata saat saya ngedit setelah saya perhatikan kenapa wajah saya itu terlihat seperti marah sekali atau seperti kesal. Padahal saya itu nggak lagi marah, nggak lagi kesal sama siapa-siapa. Tapi ya mungkin memang tampang saya tampang yang menyeramkan ya. Mohon maaf ya kalau pemandangannya ini kurang enak dilihat, tapi ya mau gimana lagi ya, memang seperti inilah keadaan saya. Nggak mungkin kan kalau saya itu mau bikin konten nyuci piring harus numpang nyuci piring ke rumah tetangga. Saya itu nggak nyuci piring semua ya, saya itu hanya nyuci peralatan masak dan sedikit mangkok atau piring-piring kara. Karena yang biasanya nyuci piring itu adalah anak saya. Karena saya mencuci peralatan masak, saya lihat juga ini piring kotor terlalu banyak. Ya udah saya bantuin aja dia mencuci sedikit mangkok-mangkok kara atau piring kara, tapi nggak semua ya, sedikit aja. Karena saya juga ingin melatih anak saya supaya dia itu terbiasa membantu orang tuanya di rumah. Soalnya menurut saya pribadi kalau kita ingin mendidik anak itu harus sejak dini, harus sejak dia kecil. Kalau dia nanti udah beranjak dewasa agak susah ya mendidiknya. Apalagi anak saya itu kan cowok, jadi yang saya ajarkan ke dia itu membantu pekerjaan rumah seperti menyuci piring. Kalau dia udah besar nanti saya rasa dia nggak bakalan mau, pastinya dia malu. Ini dia ya udah nyuci piring. Karena dia sudah lanjut cuci piring, sekarang saya mau lanjut masak. Sekarang saya mau masak nasi terlebih dahulu sebelum saya masak lauknya. Waduh, sampai tumpah. Ya, mungkin karena terlalu grogi ya. Oh iya, kita ulang lagi ya cerita soal tadi saya suruh anak saya itu cuci piring. Sebetulnya di video sebelum-sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan kenapa anak saya walaupun dia laki-laki tetap diajarkan nyuci piring, nyapu rumah dan lain sebagainya. Karena menurut saya walaupun dia laki-laki suatu hari nanti kan dia akan dewasa, akan menikah. Jadi nanti kalau istrinya sakit atau melahirkan dia itu bisa masak nasi, bisa nyuci piring, pokoknya bisa melakukan pekerjaan rumah untuk membantu istrinya. Nggak mungkin kan kalau istri sakit, istri habis melahirkan dia menyuruh mertua atau orang tua. Akhir-akhir ini saya masaknya pakai magicom ya teman-teman ya. Soalnya periuk saya itu yang biasa saya pakai untuk masak, kalau sampai sore nasinya itu mudah basi. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin memang nggak bagus. Jadi karena saya akhir-akhir ini pakai magicom, supaya listriknya itu nggak terlalu boros, airnya saya panasin. Katanya kayak gitu ya, kalau masak nasi ini nyedotnya kuat itu pas airnya belum panas ya. Makanya kalau supaya hemat di listrik, panaskan airnya, nggak perlu mendidih ya, cukup panas aja baru nanti dicolok. Katanya gitu sih, itu katanya ya. Mudah-mudahan teman paham ya maksud saya. Ini udah panas ya teman-teman ya, dia nggak harus mendidih. Udah berasap. Katanya sih kalau kayak gini dia bisa hemat di listrik. Sekarang saya mau lanjut masak ya, kan nasinya udah dimasak, piring udah dicuci sama anak saya. Sekarang saya mau lanjut masak lauknya. Sambil masak kita sambil bercerita ya teman-teman ya. Tapi kali ini saya hanya bercerita tentang diri saya sendiri aja. Takutnya nanti kalau kita ceritanya aneh-aneh, takutnya nanti ada yang salah paham. Karena kemarin waktu saya curhat sambil lipat baju itu ada tetangga saya yang salah paham. Ya mungkin karena judul saya dan thumbnailnya terlalu ekstrim ya teman-teman ya. Tapi ya kalau di YouTube kan memang seperti itu, harus membuat judul dan thumbnail yang ekstrim supaya penonton itu penasaran. Sebetulnya tujuan saya hanya agar penonton penasaran ya. Tapi ternyata ada salah satu tetangga saya yang salah paham dan jadinya ya pokoknya intinya salah paham. Tapi saya udah jelasin ya, udah baik-baik aja, alhamdulillah.
Ternyata tetangga saya itu lumayan ada yang nonton channel saya ya. Dan kalau kemarin mungkin 1 atau 2, karena hal itu mungkin sekarang lebih banyak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para tetangga, siapa tahu mereka nonton lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Ya sebetulnya sih kalau mau minta maaf harusnya langsung ke orangnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kalau di sini mereka kan nonton juga. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyindir atau menyinggung sebelah pihak manapun. Gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya intinya begitulah ya teman-teman ya, tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan tetangga atau untuk membicarakan buruk tetangga. Tapi terkadang kalau di YouTube kan kita harus membuat judul dan thumbnail yang ekstrim. Tapi ya kan tetangga saya itu kan nggak tahu gitu. Makanya kemarin waktu mereka salah paham saya jelaskan dan akhirnya sekarang mereka udah mengerti. Karena ini ada sedikit terong, saya campurin aja ya. Sayang kalau nggak dimasak. Sambil masak saya mau sambil cerita ya teman-teman ya. Jadi tadi pagi itu kan HP saya mati. Biasanya kan bangun tidur saya kalau habis mempersiapkan anak-anak sekolah buat kopi, saya itu santai sambil melihat YouTube. Terus tadi pagi itu kan HP saya mati ya, jadi saya menggunakan HP suami lihat YouTube. Yang biasanya saya nonton YouTube orang, tadi saya menonton YouTube saya sendiri. Saya itu nonton YouTube saya sendiri sambil ketawa ya. Soalnya saya dengar cara saya tuh ngomong kayak lagi baca teks atau lagi baca sesuatu. Padahal saya itu ngomongnya ya mungkin karena masih belajar, masih grogi, jadi ngomongnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu juga ya menurut teman-teman. Kalau menurut saya pribadi saat saya nonton videonya, saya ngomong itu seperti sambil baca teks. Ada tomat 1, ini saya ambil dari samping rumah ya. Karena tadi saya lupa beli, jadi saya ambil aja yang ada dekat rumah. Sebetulnya belum matang ya, tapi nggak apa-apa. Mau Sarah, ini dia udah di blender. Tapi ada untungnya juga, tadi pagi itu HP saya mati dan saya nonton YouTube saya sendiri. Soalnya dari nonton YouTube sendiri itu selain saya bisa belajar ngomongnya lebih santai, lebih seperti nggak baca teks, saya jadi semangat ya waktu saya nonton video saya yang apa ya, yang nyuci pakaian. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, tiba-tiba saya tuh jadi bersemangat. Makanya hari ini saya itu buat video saat nyuci piring atau beraktivitas lagi. Padahal biasanya saya itu kalau membuat konten aktivitas di rumah itu rada-rada malas ya teman-teman ya. Kenapa malas ya? Karena memang keadaan rumah saya yang seperti ini, saya itu kurang nyaman. Takutnya takutnya teman-teman yang nonton itu nggak nyaman ya dengan pemandangannya. Makanya kalau saya itu bikin konten cuman di luar rumah, seperti mulung atau panen-panen sayuran liar. Soalnya saya takut kalau saya buat konten masak-masak, konten nyuci piring, pokoknya konten yang di rumah, saya takutnya teman-teman yang nonton itu nggak nyaman melihat pemandangan rumah saya. Tapi pas saya nonton video saya sendiri, saya itu memiliki pemikiran yang berbeda. Saya nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa seru aja tadi waktu saya nonton video saya sendiri. Entah karena itu video saya sendiri, entah karena memang kebetulan video saat itu memang lagi seru. Kebetulan video yang saya tonton itu pun penontonnya cukup banyak ya, walaupun nggak rame ya, tapi lumayan lah ya daripada video-video biasanya. Jadinya pun saya semangat hari ini untuk membuat video aktivitas saya di rumah. Mudah-mudahan kedepannya saya makin rajin dan makin pede dengan keadaan saya, amin. Sebetulnya saya tuh kepengen ya buat konten itu rutin seperti channel-channel YouTube teman-teman lainnya, atau ngupload video rutin 1 kali sehari. Tapi terkadang saya bingung ya pengen buat konten apa. Kalau buat konten keseharian di rumah menurut saya itu sangat-sangat membosankan. Tapi ya mau diapakan lagi, karena saya memang bingung harus bikin konten apa. Kalau mau membuat video mulung pun juga nggak bisa setiap hari, karena pasar kan cuma ada 2 kali seminggu, hari Kamis atau hari Minggu. Tapi terkadang di hari pasar itu cuaca nggak bagus ya, apalagi sekarang kan musim hujan. Kadang saya mau pergi hari hujan, terkadang kalaupun nggak hujan ada kerjaan lain. Makanya saya tuh terkadang bingung bagaimana cara mengatur waktu biar saya bisa tetap ada konten mulung dan konten beraktivitas di rumah. Kalau teman-teman bertanya kenapa saya nggak ada konten mulung lagi, ya karena cuaca yang tidak mendukung, kadang karena saya ada pekerjaan lain.
Bukan berarti saya itu berhenti mulung atau melupakan konten mulung ya, karena saya sadar diri, saya tahu awal mula YouTube saya ini berkembang itu dari konten mulung. Dan saya sangat bersyukur sekali saat mulung itu channel saya lumayan banyak yang tahu, walaupun tidak begitu booming, tidak begitu besar, tapi alhamdulillah dari mulung itulah YouTube saya bisa sedikit berkembang. Jadi sebisa mungkin pun saya akan tetap mulung dan tetap buat konten mulung, tapi saya tidak bisa memaksakan keadaan ya teman-teman ya. Oh ya, ini saya masaknya udah selesai. Sekarang saya lagi bersih-bersih kompor dinding karena banyak minyak-minyak berserakan. Ini kompor saya cuman sebelah yang bagus ya teman-teman ya, yang sebelahnya lagi sudah nggak bagus, apinya itu membesar kalau dihidupkan. Makanya kalau saya masak itu hanya menggunakan kompornya sebelah aja. Dan itu meja saya yang di sebelahnya tetap belum dialas, padahal kemarin rencananya saya mau beli karpet kan, tapi ya sampai sekarang belum terlaksana. Seperti itulah kegiatan saya hari ini ya teman-teman ya. Ya seperti kegiatan ibu-ibu pada umumnya di rumah. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai detik ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.